Oke, kita lanjutkan ya. Ini filternya, ini sudah berulang kali saya bersihkan ya. Tuh, nggak ada sobek atau nano ya. Dan ini baru 1000 kiloan ya. Udah segini kotornya ya. Ini bisa dipakai cara ini untuk semua bahan bakar ya, dek ataupun solar juga nggak masalah. Oke, kita pasang. Kelihatan ya. Nih, ini kompresornya ya. Kita kasih plastik seperti ini. Untuk membersihkannya ini kita basahin seperti ini. Oke, setelah basah ini kita pasang begini untuk meniup kotoran ya. Tuh, sudah mulai putih kan. Kalau 5.000 ganti ini ya boros lah. Walaupun murah ini, kalau 5.000 sekalian boros juga terlambat. Oh, kita bersihkan lagi. Nanti solarnya ini jadi oli ya, seperti oli ya, hitam sekali. Kita bersihkan lagi 3 kali. Kayak saya lihat itu apa? Jangan boleh masuk ke dalam sini ya. Ini disumpat begini, dibasahin saja dari luar. Kita ulangi. Oke, kayaknya segini aja lah. Kita bandingkan. Tuh, ini hitam legam, yang ini sudah putih. Dan ini tidak rusak ya. Kotorannya aja yang keluar. Bayangkan kalau 10.000 kilo baru ganti, jadi apa ini? Oh, ini baru 1000 sudah begini. Ini sudah bersih ini. Nah, murah kan? Gampang. Walaupun murah ini ya bisa hemat lah. Bisa ditukar dengan uang 5.000-an kalau ada Pak Oka, ada pengamen. Kan masa naik Captiva kok. Tiap ada pengamen, ada angkat tangan, kan malu. Jangan sepelekan filter ya, walaupun murah. Dah, anggaplah ini bersih. Satu lagi. Dah jadi putih. Ini sudah nggak tahu nih berapa kali saya bersihkan, berkali-kali. Kotoran yang satunya ya, ini jadi kotoran itu dari luar sini, dari pulpa masuk ke ditiup keluar sini, nanti yang bersih keluar dari dalam. Itu dah gini aja, udah bersih ya. Tengok ini, solar ini jadi oli ya, bukan solar ini. Keuntungan pakai biosolar itu dia lebih licin ya. Di injektor dia lebih awet, injektornya lebih awet, pulpa lebih awet. Sebagai pelumas juga ini. Kalau solar busuk itu ya saya nggak tahu ya. Kalau di tempat saya yang busuk itu dek ya. Dek itu gimana ya, nggak laku. Jadi berbulan-bulan di SPBU nggak laku. Kalau solar itu tiap hari datang, tiap hari habis. Nah, sekarang seal tipnya. Ini seal tip
Seal tip itu untuk mengikat ini kan seal ya, agar dia tidak rusak, tidak terlipat, tidak berubah bentuk, kita ikat pakai seal tip begini, mencegah kebocoran ya. Kalau ini terlipat ya bahaya juga, nanti dia bocor, solar 1 tangki habis kalau nggak ketahuan. Ya cukup begitulah, tadi kan sebelumnya sudah ada seal tip, ini kan buat contoh doang. Ini seal tipnya sudah ada, itu kan nggak berubah bentuk ya. Sudah bersih ya, tidak rusak ya. Kadang itu orang aneh lihat meter solar kotor apa tidak kok dari speedometer itu jalurnya gimana, padahal kita buka ini saja kita sudah buang air yang di separator. Ini include water separator ya, jadi komplit, ada filter, ada water separator, jadi nggak perlu tambah-tambah lagi, nggak perlu aditif-aditifan itu. Oke, kita pasang ya, gini aja udah kita pasang. Wong ini kerjaan sebentar kok, kalau nggak bisa ya suruh tukang tambal ban, kasih video ini ke tukang tambal ban, nanti juga bisa. Kerjaan gampang ini, mungkin ada saudara yang bisa bantu juga bisa. Saran saya beli kompresor, itu harganya 600.000, itu sudah komplit kalau bekas. Kalau baru ya sekitar 1 juta, lebih mahal lebih mahal nozzle injektor. 600.000 nozzle injektor itu sekitaran 650 lah. Valve kok nozzle-nya itu murah ya, ada yang 600, ada yang 450. Ini nggak boleh kuat ya, nggak boleh kuat-kuat ngencenginnya, pelan-pelan saja. Ini oke. Tuh 2, nah, pelan-pelan saja. Perawatan ini kalau bisa 1000 sampai 2000 kilo, jangan tunggu sampai 5000 terus ganti filter. Ini sudah puluhan ribu kilo nggak saya ganti. Wong ini bisa dilihat kok rusak enggak, ada sobek enggak, seperti itu. Ini bukan barang goib yang bisa dilihat dari speedo, ini dilihat langsung. Kalau ada kerusakan sobek atau apa, bolehlah ganti wong. Kalau nggak rusak ngapain diganti. Ini seal tipnya gitu. Oke, udah, kita lap-lap dulu. Oke, nanti kalau ada kebocoran kan, kalau ini bersih kan kelihatan. Intinya jangan dipasang kuat-kuat, pelan-pelan saja. Ini plastik, nanti kalau kuat nanti malah terlibat. Oke, sudah clean, kita nyalakan mesin. Nah, kalau mau mudah ya ini diganjal atau didongkrak bisa. Nyalakan mesin sekarang. Oke, tadi kan masuk angin, kalau kita buang itu kan kosong ya. Kita pompa dulu, kontak lagi sampai full pump berhenti berbunyi ya.
Oh, sudah tidak berbunyi. Kita start tapi jangan dihidupkan ya. Kita matikan lagi, kontak lagi. Tuh, pulpam bunyi lagi. Pulpam bunyi lagi. Oh, sudah kan? Jangan dihidupkan dulu ya. Pulpam tidak bunyi. Itu bunyi lagi. Untuk menaikkan solar ya. Oke. Oke, sudah. Kita tunggu ya. Tunggu anginnya ya. Anginnya habis ya. Terisi solar semua. Oke. Tunggu sampai penuh. Oke. Tenang saja. Banyak ya solarnya itu yang keluar, jadi harus tunggu sampai penuh, sampai anginnya habis. Dengarkan pompa terus. Memang agak lama tapi tenang. Kita start sambil injak gas ya. Biarkan sebentar sampai anginnya habis ya. Oke, sudah ya. Sudah. Kelihatannya sudah ya. Biar enak nggak berisik, kita matikan saja. Ini akan saya jadikan 2 part ya, part 1 untuk filter solar, part 2 untuk injektor. Kalau untuk injektor ini nggak usah kalibrasi sampai selamanya ya, kita bisa handle sendiri. Injektor ini ya mudah sekali. Ini sama semprotan air itu sama, ini cara kerjanya. Yang ini semprotan minyak lah, yang itu semprotan air. Ini nggak ada apa-apanya ini. Ada yang sampai habis puluhan juta lah, ada yang aduh ininya bocor-bocor, kalau buka injektor itu harus ganti ring tembaga. Ini ringnya ini sudah bopeng saya pasang pun tidak ada yang bocor, tapi ada triknya nanti di part 2. Gampang sekali kan, ini anti bocor, 99% anti bocor untuk ring tembaga. Nanti rahasianya saya akan kasih tahu di part 2. Selama saya pakai ini Captiva ini belum saya masukkan bengkel sekalipun ya. Ya, saya seneng otak-atik ya.
dari mobil-mobil ini ya, ya paling gampang pakai biosolar ya ini Captiva ini. Tapi di grup Facebook itu aneh ya, kok ada yang katanya injektor jebol lah, yang ini yang itu habis puluhan juta lah. Saya juga heran ya, itu gimana ceritanya. Padahal ini mesin ini paling simpel ya, paling gampang dirawat, paling mudah. Kalau Anda lihat yang tab ini, buka nozzle setengah mati. Kalau yang ini apa ini? Seperti semprotan minyak, ini seperti mainan saja ini buat saya. Gampang sekali. Kok ada yang kalibrasi kayak ada yang disetel-setel ya. Istilah kalibrasi itu. Harus coding lah sembarang-barang, nggak boleh tertukar lah isu-isu yang ini semprotan minyak ini namanya. Kalau menurut saya. Informasi di medsos itu carut marut ya, seolah-olah ini dibuat sulit, dibuat mahal ya, seolah-olah. Tapi aslinya ini nggak ada apa-apanya. Ini injektor Delphi ini paling gampang. Kita kasih tahu nanti di part 2. Ada yang bilang biosolar bikin gentong. Kalau biosolar bikin gentong itu ya nggak ada yang mau beli lah. Itu pakai biosolar yang L300 itu pakai biosolar juga nggak gentong. Kadang ada yang bilang, wah ini kan sudah euro. Tetangga saya itu ada truk euro beberapa, itu nggak ngaruh ya pakai biosolar. Euro itu banyak yang tidak paham ya. Euro itu filter emisi ya. Lebih simpelnya itu filter asap, dinamakan euro itu. Kalau yang ini kan ada filter solar, filter udara. Yang euro itu filter emisi. Kalau nggak paham filter emisi, filter asap. Paham ya? Jadi nggak ada hubungannya gentong sama biosolar. Biosolar itu masuknya ke ruang bakar. Kalau yang euro itu filter emisi, saringan knalpot lah, EGR itu juga filter emisi, masuk dalam kategori euro. Kadang istilah euro dipersulit. Ini sebentar, ada orang lewat ya. Untuk injektor itu lubangnya kecil. Kalau biosolar rawan jebol, rawan rusak, nggak bisa lewat. Nggak ada itu injektor lubangnya besar itu. Mau Innova, mau Hilo, mau ini lebih kecil ya, lebih kecil, tapi ini juga ada lubangnya. Paham ya? Nggak masalah ini. Malah kalau kita pakai biosolar itu mesin lebih awet, karena selain sebagai bahan bakar juga sebagai pelumas ya. Pam ini juga lebih awet ya, dia licin ya. Kita teruskan saja nanti di part 2 ya. Saya itu senang sekali pakai Captiva ini. Nggak ada yang ribet di mesin ini, semuanya serba mudah. Tapi ya berhubung banyak yang memanfaatkan kesempatan untuk cari keuntungan, seolah-olah ini dibuat mesin yang sangat ribet, sulit. Oke, kita akan lanjutkan nanti saja di part 2 ya. Saya di sini juga berbagi ilmu ya. Kadang orang pandai tapi banyak ilmu tapi tak mau berbagi. Hanya berbagi ilmu saya.
bukan untuk tujuan cari subscriber atau cari like. Kalau ada yang subscribe, ada yang like, ya bentuk apresiasi, ya senang lah saya. Tapi nggak apa-apa lah kalau nggak ada. Banyak ini yang dijual, terus gimana ya, sayang sekali ya. Ini nyaman, mudah dirawat, tapi kok banyak oknum yang memanfaatkan ya. Jualnya murah sekali ya, nggak tahu ini sudah gagah, mewah, enak lagi naikannya. Kita lanjutkan ke part 2 ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Oke, part 2 itu saya akan jelaskan cara menangani injektor ya, tanpa harus kalibrasi, tanpa harus coding yang apa itulah. Dan itu bisa dilakukan sendiri. Kalau tidak bisa sendiri ya kita kasih bantu saudara atau apa itu di rumah. Kalau trouble di jalan itu kita gampang ya. Saya akan kasih tahu ciri kerusakan semua, akan saya bongkar ini semua. Ini anti bocor, bagaimana ring tembaga itu sudah bopeng-bopeng tapi juga tidak bocor. Video yang saya bagikan itu bisa hemat ya, kita bisa dijamin murah ya, bukan yang butuh alat-alat mahal ya. Oke, terima kasih.